Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Informasi kali ini perihal tanggapan pelatih Arema FC Marco Santos atas aturan pemain asing dan juga aturan pemain muda yang harus dimainkan di setiap laga. Juga perihal Arkan Fikri yang merasa frustrasi dan akhirnya memaksa untuk turun pada laga terakhir timnas. Serta juga potensi Pablo Oliveira yang akan bisa sembuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebelum kita ke update yang pertama, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman subscriber yang telah mendukung channel kami dan juga memberikan masukan dan input atas perkembangan channel yang ada saat ini. Semoga channel kami bisa terus lebih berkembang dengan dukungan dari teman-teman semua dan menjadi amal bagi teman-teman semua yang mensubscribe dan juga menyaksikan video-video kami. Baik, pelatih kepala Arema FC Marco Santos tidak memusingkan regulasi pemain asing yang sudah dirubah kembali oleh PT Liga Indonesia Baru, di mana komposisi sebelumnya 11-8-8 menjadi 11-9-7 pemain. 11 boleh direkrut, 9 boleh masuk dalam daftar susunan pemain setiap laga, dan hanya 7 yang bisa bermain di setiap laga. Marco Santos siap mengikuti aturan pemain dalam satu laga tersebut. Itu menyusul ia sudah mempunyai komposisi yang ideal. Kami akan mengikuti semua aturan yang telah diputuskan federasi. Berdasar informasi yang dia terima, regulasi itu juga sudah disepakati manajemen setiap klub, di mana saat ini PT Liga Indonesia Baru 99% dimiliki oleh setiap klub sahamnya. Karena itu tim pelatih Singoedan akan memaksimalkan talenta yang dimiliki dalam skuad. Menurutnya, pemain asing harus bersaing secara sehat di tim untuk mendapatkan menit bermain. Tidak ada istilah anak emas dalam kamus kepelatihan asal Brasil tersebut. Siapa dalam kondisi bagus, menunjukkan performa terbaik, mampu menjalankan instruksi tim pelatih, dia akan bermain. Dalam laga uji coba melawan Persija Jakarta beberapa waktu lalu, jadi contohnya dia tidak ragu mengganti Odivan Kuric saat kurang perform, lalu memainkan Anwar Rifai dan Yan Mota di jantung pertahanan. Pelatih asal Brasil tersebut percaya kuota 7 atau 8 pemain yang bermain bersama tidak punya pengaruh besar untuk Arema FC. Alasannya, Singoedan punya pemain-pemain lokal bagus, bisa menambah opsi strategi dan kekuatan tim. Saat ini fokus kami bukan ke bagaimana komposisi pemain, tapi memaksimalkan performa tim sebelum liga, ujarnya ditegaskan oleh Marco Santos. Apalagi bukan Arema saja yang terkena peraturan tersebut berlaku untuk seluruh tim. Sementara itu, GM Arema FC Yusrinal Fitriandi menjelaskan, tim sudah siap dengan perubahan regulasi, baik itu untuk komposisi pemain U23 dan asing. Dia mendukung regulasi untuk Young Guns di kompetisi. Kami sudah berkomunikasi dengan pelatih Marco Santos terkait pemain lokal. Mereka memiliki talenta bagus, katanya. Harapannya setiap musim pemain muda di tim terus bisa berkembang. Sementara itu, Arkan Fikri merasa frustrasi hingga memaksa main di final Piala AFF U23, dikutip dari CNN News. Gelandang timnas Indonesia U23 Arkan Fikri merasa frustrasi dengan cedera yang dialami setelah Garuda Muda gagal juara Piala AFF U23 2025 yang lalu. Timnas Indonesia U23 harus puas jadi runner-up Piala AFF U23 usai kalah 0-1 dari Vietnam dalam laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 29 Juli lalu. Satu-satunya gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Chon Phuong pada menit ke-34. Kurangnya kontrol permainan di lini tengah jadi salah satu faktor kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam. Absennya Arkan Fikri yang cedera lutut
Sejak menit pertama membuat permainan Indonesia jadi sedikit pincang. Ditambah juga tidak adanya pemain tengah lainnya, Tony Firmansyah. Arkan Fikri baru dimainkan pelatih Gerard Vandenberg pada menit ke-81 menggantikan Dominikus Dion. Setelah itu Indonesia bisa terus menekan Vietnam namun selalu gagal mencetak gol penyeimbang. Usai pertandingan, Arkan Fikri mengaku tidak memiliki rencana tampil sebagai starter. Dia ingin bermain guna mengecek kondisi cederanya saja. Kalau jadi starter di final sih tidak ada rencana. Saya ingin ya mengecek kondisi kaki saja. Bagaimana dalam sebuah pertandingan setelah mengalami cedera, karena sanggupnya memang cuma beberapa menit saja untuk bisa bermain. Arkan juga mengakui cedera lutut pada pertengahan turnamen Piala AFF U23 2025 yang lalu itu membuatnya stres, ditambah lagi harus absen dalam 2 pertandingan. Ditegaskan oleh Arkan Fikri, ini jadi pikiran buat saya. Saya beberapa pertandingan tidak bisa bermain, saya kepikiran. Saya lumayan stres juga, saya sampai harus MRI, itu bisa sampai 3 kali saya cek ke dokter. Karena frustrasi dengan cedera lutut tersebut, Arkan mencoba memaksa bermain dalam final Piala AFF U23 2025 yang lalu. Saya cukup frustrasi juga sama lutut saya kemarin, makanya saya paksain buat main tadi untuk mengecek sekaligus kondisi cedera saya seperti apa. Dan disampaikan oleh asisten pelatih Kunchoro dikutip dari Radar Malang bahwa kondisi Arkan Fikri memungkinkan untuk membaik dalam 1 atau 2 pekan mendatang dan bisa bermain di kompetisi Super League nanti. Di sisi lain, informasi lainnya perihal Pablo Oliveira yang sedang mengalami cedera dan sedang melakukan proses recovery atau pengobatan di Brasil, memberikan kabar informasi yang cukup baik bagi Arema FC. Kondisi terbaru Pablo Oliveira diungkap oleh manajemen Arema FC yang baru-baru ini juga melepas bek asingnya Thales Lira ke Persija Jakarta dengan status pinjaman. Dengan keluarnya Thales Lira dan masuknya Pablo Oliveira nanti, maka jumlah pemain asing Arema FC untuk Super League 2025-2026 sudah pas. Pablo Oliveira yang mengalami cedera di penghujung Liga 1 2024-2025, tepatnya saat Arema menghadapi Persebaya Surabaya. Pemain 30 tahun tersebut saat ini memang berada di kampung halamannya Brasil untuk melakoni pemulihan cedera lutut dan berkonsentrasi untuk bisa segera sembuh. Beruntung sebelum cedera menimpanya, manajemen Arema FC lebih dulu memperpanjang durasi kontrak. Walaupun demikian, meski sebagai pemain Arema FC, Pablo Oliveira memiliki konsekuensi harus rela dipotong gaji selama tidak memperkuat Arema FC atau dalam proses penyembuhan. Dikabarkan bahwa jika memang sesuai dengan rencana, Pablo Oliveira bisa kembali ke Arema FC sebelum putaran pertama berakhir. Diperkirakan bahwa Pablo Oliveira akan bisa kembali sembuh atau kembali ke Arema FC pada bulan Oktober. Kabar itu didapatkan dari fisioterapisnya di Brasil, diungkap oleh General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi. Tentu ini kabar yang menggembirakan bagi Arema FC, di mana lini tengah cukup vital saat ini, apalagi dengan kondisi cederanya Valdesi Moreira dan juga Arkan Fikri serta Pablo Oliveira. Semoga ketiga pemain tersebut bisa segera pulih kembali dan bisa memperkuat Arema FC di Super League 2025-2026 mendatang, dan tentu saja harus menunggu sesuai dengan kondisi terakhirnya seperti Pablo Oliveira yang kemungkinan akan datang pada bulan Oktober. Begitu kiranya 3 informasi yang bisa kami bagikan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada teman-teman subscriber dan juga yang baru bergabung. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.